Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah presentasi bertemakan dengan pesan. Saya sendiri Rian Fahmi Syabana, dan ada tim kami, ada Romi, Muhammad Ilmi Raihan, Eliza, dan Jihan. Pengertian pesan. Pesan yaitu tanda, sinyal atau kombinasi tanda yang berfungsi sebagai stimulus bagi penerima tanda. Pesan dapat berupa tanda atau simbol. Sebagian dari tanda dapat bersifat universal, yakni dipahami oleh sebagian besar manusia di seluruh dunia. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Bentuk-bentuk pesan. Menurut A. W. Widjaja dan M. Harsik Wahab, terdapat 3 bentuk pesan, yaitu sebagai berikut. Nomor 1. Informatif, yaitu memberikan keterangan fakta dan data, kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Dalam situasi tertentu, pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif. Nomor 2, persuasif, yaitu berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan sikap berubah. Tapi berubahnya atas kehendak sendiri. Jadi perubahan seperti ini bukan terasa dipaksakan, akan tetapi diterima dengan keterbukaan dari penerima. Nomor 3, koersif, yaitu menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi bentuk yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan ketakutan di kalangan publik. Koersif berbentuk perintah-perintah, instruksi untuk menyampaikan suatu target. Oke, terima kasih untuk Rian. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas fungsi pesan dan tujuan pesan. Pesan itu ada 4. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, yang kedua adalah mendidik, yang ketiga adalah menghibur, yang keempat adalah mempengaruhi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Penyampaian informasi, komunikasi memungkinkan manusia menyampaikan informasi, misalnya ilmu pengetahuan yang disampaikan lewat buku, berita yang disampaikan lewat televisi, hingga informasi pribadi yang disampaikan lewat media sosial. Yang kedua adalah manusia tumbuh menjadi pribadi yang baik karena didikan yang disampaikan lewat komunikasi. Saat bayi, ibu akan berkomunikasi dengan anaknya sehingga anak tersebut paham akan bahasa kita. Pendidikan melalui komunikasi berlanjut ke jenjang sekolah, perguruan tinggi, hingga kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah menghibur. Komunikasi dapat menjadi alat menghibur seseorang, misalnya penyampaian rasa simpati kita terhadap seseorang yang sedang sedih, buku motivasi yang menghibur, acara televisi yang menyenangkan, juga musik dengan lirik penyemangat. Semua merupakan bentuk komunikasi. Yang keempat adalah mempengaruhi. Komunikasi dapat mempengaruhi tindakan seseorang sehingga lahirlah peribahasa tak kenal maka tak sayang. Peristiwa mengenal itu dilakukan dengan komunikasi. Contoh lainnya adalah sosialisasi kesadaran lingkungan, yaitu bentuk komunikasi yang mempengaruhi orang lain untuk peduli pada lingkungannya. Tujuan pesan untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi dapat merubah perilaku seseorang di masyarakat sesuai dengan apa yang dia sampaikan, sehingga pada hakikatnya komunikasi bertujuan menyampaikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Informasi tersebut kemudian diharapkan menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima komunikasi. Sekian dari saya.
akan dilanjutkan presentasinya oleh rekan saya yaitu Eliza. Terima kasih untuk Bang Romi. Perkenalkan, saya Eliza Suci Ardianti. Saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu tentang efektivitas pesan dalam komunikasi. Agar komunikasi yang kita lakukan berjalan efektif, terdapat 4 faktor yang harus dipenuhi oleh seorang komunikator. Faktor pertama yaitu faktor strategi komunikasi. Strategi komunikasi harus didukung oleh teori, sebab teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Faktor yang kedua adalah faktor accessibility atau keterjangkauan. Dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu keterjangkauan dari segi teknologi dan keterjangkauan dari sisi daya beli masyarakat. Dari segi teknologi, penyampaian pesan harus mempertimbangkan jumlah dan keberadaan audiens. Dengan pertimbangan itu, maka akan dapat ditentukan jenis media yang sesuai untuk menyebarkan pesan komunikasi. Faktor yang ketiga adalah faktor progressing atau perencanaan. Agar komunikasi berjalan efektif, maka diperlukan adanya perencanaan. Namun, perencanaan dimaksud di sini dilakukan pada perencanaan pesan komunikasi. Mengingat tujuan komunikasi adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, perilaku, dan sosial, maka akan merencanakan pesan komunikasi yang efektif hendaknya mengacu pada tujuan komunikasi tersebut. Faktor selanjutnya adalah faktor supporting atau dukungan. Agar pesan diterima oleh komunikan, maka komunikator dituntut berperilaku sopan terhadap komunikan, karena perilaku tersebut bisa dinilai sebagai wujud penghargaan terhadap komunikan. Selain itu, suatu pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan akan komunikatif apabila terjadi proses psikologis yang sama antara orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan itu setara atau in tune. Situasi komunikatif seperti itu akan terjadi bila terdapat etos pada diri komunikator. Etos adalah nilai diri seseorang yang merupakan perpaduan antara aspek kognitif, afeksi, dan konasi. Baik, materi selanjutnya akan kita lanjut bersama Bang Raihan. Silahkan, saya persilahkan Bang Raihan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Ya, terima kasih Eliza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Raihan dan saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip pesan. Berikut adalah prinsip pesan dalam komunikasi yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu sekumpulan dari isyarat. Dalam melakukan komunikasi, kita juga membawa dan melakukan serangkaian isyarat. Isyarat ini dapat berupa ucapan verbal, yaitu kata-kata yang keluar dari mulut, maupun non-verbal yang biasanya berupa isyarat tubuh. Kedua jenis isyarat ini merupakan paket yang tidak terpisahkan, karena kita tidak dapat menyampaikan atau menerima pesan hanya dari salah satu isyarat saja. Yang kedua itu proses penyesuaian. Untuk dapat memahami pesan yang disampaikan, manusia melakukan penyesuaian makna terhadap isyarat yang digunakan. Makna dari pesan yang dapat terpahami jika masing-masing pihak, baik pengirim maupun penerima pesan, memiliki sistem isyarat yang sama. Yang ketiga yaitu melibatkan transisi simetris dan komplementer. Transaksi simetris berarti si pemberi dan penerima pesan berlaku layaknya cermin bagi satu sama lain. Sedangkan hubungan komplementer sebaliknya, di mana masing-masing pihak memiliki perilaku yang berbeda. Proses komunikasi bisa merupakan salah satu dari transisi ini, atau bahkan gabungan dari keduanya. Lalu yang keempat itu proses transaksional. Komunikasi merupakan proses transaksional di mana elemen-elemen di dalamnya saling berkaitan satu sama lain.
ketika ada orang yang menyampaikan pesan baik sengaja atau tidak, kita secara refleks bereaksi terhadap pesan itu. Meskipun reaksi itu hanya sekedar persepsi yang terbentuk di kepala kita, itu kemudian menjadi respon terhadap pesan dan orang lain yang memberikan pesan itu. Yang kelima itu tak dapat terhindarkan. Kita tidak dapat menghindar dari komunikasi. Seperti yang telah diulas sebelumnya, bahwa berbicara dengan diri sendiri pun itu adalah komunikasi. Selain itu, meskipun kita diam dan tak berbicara, raut wajah kita dan gestur tubuh kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, itu tidak dapat dibatalkan. Apapun yang kita komunikasikan, kita tidak dapat membatalkan atau menarik pesan yang disampaikan. Meski itu tidak sengaja, namun begitu kita menyampaikan pesan, maka pesan itu sampai ke penerima pesan dan dicerna serta dipahami sesuai dengan persepsi dan pemahamannya pada si makna pesan tersebut. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Jihan Eka. Terima kasih Raihan. Oke, saat ini kita masuk ke contoh kasus. Pesan komunikasi pendidikan di media sosial. Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan TIK menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital. Perkembangan penggunaan media internet sebagai sarana komunikasi ini pun menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telepon seluler. Dan bahkan kemudian muncul istilah telepon cerdas atau smartphone. Dengan hadirnya smartphone, fasilitas yang disediakan dalam berkomunikasi pun semakin beraneka macam, mulai dari SMS, MMS, chatting, email, browsing, serta fasilitas sosial media. Pengertian komunikasi pendidikan adalah proses penyampaian pesan pendidikan secara langsung maupun tak langsung yang diarahkan untuk mengubah kebiasaan, cara berpikir, dan menambah wawasan bagi yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Berikut manfaat utama menggunakan media sosial dalam industri pendidikan. Pembelajaran dan jejaring sosial. Media sosial dipromosikan hampir di semua situs web e-learning terkemuka. Sebagai pelajar, Anda dapat mengambil kelas dari situs web e-learning dan mendiskusikan keraguan Anda menggunakan berbagai saluran media sosial seperti LMS Unindra, YouTube, Udemy, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Meningkatkan pembelajaran mandiri pada siswa, internet adalah jack dari semua perdagangan. Secara praktis, apapun yang perlu Anda ketahui dapat ditemukan secara online. Ini dapat berfungsi sebagai sumber pendidikan bagi siswa, bahkan tanpa bantuan dari orang tua dan guru maupun dosen. Siswa dapat mencari pelajaran mereka secara online. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan lagi ke Rian. Oke, terima kasih teman-teman. Kesimpulannya, pesan merupakan sesuatu komponen dalam proses komunikasi berupa gabungan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa disampaikan kepada orang lain. Pesan memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh si pemberi informasi. Pesan memiliki beberapa prinsip komunikasi adalah hal yang setiap hari kita lakukan yang mungkin kita tidak sadar melakukannya karena saking sering dan naturalnya proses komunikasi. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang ingin dipertanyakan, silahkan.